Bayu pindah ke desa itu tanpa tahu apapun. Sebuah desa kecil di lereng gunung, tenang, damai, dan katanya jauh dari keramaian. Tapi malam pertamanya di sana, bukan malam biasa. Di seberang rumah kontrakan tempat Bayu tinggal, ada sebuah warung kecil sederhana. Warung milik seorang nenek tua, dipanggil orang sini, Mbah Sri. Warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Lampunya selalu menyala, bahkan saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan malam itu, Bayu melihat seseorang duduk di warung, sendirian, tapi anehnya, dari jendela, wajah orang itu tidak terlihat. Hanya seperti bayangan. Bayu mencoba memotret diam-diam. Tapi saat ia melihat hasil fotonya, warung itu kosong. Tidak ada siapapun. Dan di layar ponselnya, hanya muncul satu tulisan yang tak pernah dia ketik. Jangan lihat yang bukan untukmu. Bisikan Bayu. Sejak malam itu, Bayu jadi sering memperhatikan warung Mbah Sri. Anehnya, siang hari warung itu tampak biasa saja. Beberapa warga datang, makan, ngobrol, lalu pulang seperti warung pada umumnya. Tapi begitu malam tiba, suasananya berubah. Lampunya tetap menyala, tapi tidak ada satupun warga yang mendekat. Bahkan jalanan di depan warung selalu kosong. Penasaran, Bayu bertanya pada tetangga sebelah kontrakannya, seorang pria tua bernama Pak Samin. "Pak, itu warung Mbah Sri, kok malam-malam nggak ada yang beli, tapi lampunya nyala terus ya?" Pak Samin diam. Lalu pelan-pelan, ia menatap Bayu serius. "Kau baru di sini, ya?" Bayu mengangguk. "Kalau malam, jangan tanya, jangan lihat, apalagi datang ke warung itu." Bayu tertawa kecil. "Kenapa, Pak? Serem gitu?" Pak Samin tidak ikut tertawa. "Dulu, banyak yang nanya begitu. Sekarang, mereka sudah nggak ada." Bayu tercekat. "Maksudnya, Pak?" Pak Samin hanya berkata singkat. "Warga sini punya aturan, dan yang melanggar, nggak akan bisa keluar dari desa ini." Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Dan dari balik jendela kamarnya, ia melihat lampu warung masih menyala. Malam ketiga, Bayu duduk di depan jendela sambil menatap warung itu lagi. Lampu warung tetap menyala. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa dingin. Lalu, ia melihatnya lagi. Seorang pria duduk di bangku paling ujung, membelakangi jalan. Diam, tidak bergerak. Bayu meraih ponselnya. Pelan-pelan, ia arahkan kamera ke warung itu. Klik. Ia melihat hasil fotonya. Tapi aneh, pria tadi tidak ada dalam gambar. Hanya bangku kosong. Tapi ia masih melihatnya langsung dari jendela. Bayu keluar kamar, turun ke halaman. Berdiri lebih dekat ke arah warung. Ia jepret lagi. Kali ini dari jarak yang lebih dekat. Tapi hasil fotonya tetap sama. Hanya warung kosong. Saat ia menurunkan ponsel, pandangannya ke arah warung. Kursi itu kosong. Sosok tadi sudah tidak ada. Tapi kursi kayu di warung itu masih bergoyang sendiri. Seolah seseorang baru saja berdiri dan pergi. Bayu buru-buru masuk rumah. Di layar ponselnya, muncul satu notifikasi aneh. "Kau tak seharusnya memotret pelanggan kami." Keesokan paginya, Bayu gelisah. Ia akhirnya memberanikan diri bertanya lagi ke Pak Samin. "Pak, bener nggak sih, ada yang pernah hilang karena warung itu?" Pak Samin menatap Bayu lama. Matanya merah seperti belum tidur. "Pernah," katanya pelan. "Namanya Mas Luki. Orang perantauan juga, tinggal di rumah yang kamu kontrak sekarang." Bayu terdiam. Dulu, dia juga suka lihat warung itu malam-malam. Katanya penasaran. Sering ngintip. Sama kayak kamu. "Terus, kenapa, Pak?" Pak Samin menarik napas panjang. 3 hari setelah dia bilang lihat pelanggan misterius, dia hilang. Nggak pamit, nggak ninggalin apa-apa. Cuma HP-nya yang ditemukan di kursi warung itu. Polisi cari, warga bantu, tapi hasilnya nol.
Bayu merasa tengkuknya dingin. Terus kursi yang mana, Pak? Pak Samin menunjuk pelan. Yang paling ujung. Kursi yang semalam kamu lihat bergoyang. Malam kelima. Bayu berusaha tidur lebih awal. Tapi pikirannya terus terganggu oleh cerita Pak Samin tentang Mas Luki. Pukul 1.57 dini hari, Bayu terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara dari luar jendela. Suara seperti seseorang sedang memanggilnya. Bayu. Pelan, tapi jelas. Ia menahan napas. Tidak berani membuka tirai. Tapi suara itu muncul lagi. Bayu, lapar. Suara itu datang dari arah warung. Bayu memberanikan diri membuka tirai sedikit. Lampu warung menyala seperti biasa. Tapi kali ini, pintunya terbuka sedikit. Tidak ada siapa-siapa di luar. Jalanan desa kosong. Tapi dari balik pintu warung yang terbuka, Bayu melihat seseorang berdiri di dalam. Diam. Tegak. Wajahnya menghadap ke arah Bayu. Meski jendela kamar Bayu ada di lantai 2, Bayu buru-buru menutup tirai. Saat ia mundur, ada getaran kecil dari ponselnya. Sebuah pesan masuk. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat. Pelanggan kami sedang memilih. Siapa yang akan menggantikan kursi kosongnya? Pagi harinya, Bayu nekat mampir ke warung Mbah Sri. Ia ingin memastikan apakah semua yang ia lihat semalam cuma halusinasi. Tapi saat ia sampai, warung itu sudah buka. Mbah Sri duduk di kursi kayunya, tersenyum lembut. Loh, Mas Bayu, baru pertama mampir ke sini. Bayu mengangguk, gugup. Iya, Bu. Mbah, warungnya buka terus ya? Mbah Sri tertawa pelan. Iya, kadang saya lupa tutup. Maklum, udah tua. Bayu melihat ke sekitar. Tidak ada pelanggan. Tapi di ujung warung, kursi kosong itu masih ada. Mbah Sri menatap Bayu lalu berkata, kalau malam, jangan difoto ya, Mas. Bayu langsung menegang. Loh, Mbah, kok tahu saya? Saya cuma mengingatkan. Jawab Mbah Sri, tersenyum tanpa berkedip. Warung ini memang buka siang dan malam. Tapi tamunya beda. Bayu diam. Kalau siang yang makan orang-orang biasa. Tapi kalau malam... Mbah Sri menatap langsung ke mata Bayu. Yang datang adalah yang belum selesai urusannya di dunia. Bayu buru-buru pamit. Saat ia berjalan pulang, ia menoleh sekali lagi. Mbah Sri masih duduk di kursi yang sama, tersenyum. Tapi Bayu sadar sesuatu. Semalam, saat ia melihat warung dari jendela, posisi Mbah Sri duduknya juga persis seperti itu. Tidak berubah. Tidak bergeser. Seolah, Mbah Sri memang tidak pernah tidur. Hari itu, setelah pulang kerja, Bayu kembali lewat depan warung Mbah Sri. Warung tampak sepi. Tak ada pelanggan. Tapi kursi di pojok, kursi yang katanya dulu tempat terakhir Mas Luki, masih ada. Kosong. Bersih. Seolah selalu disiapkan. Bayu terus menatap kursi itu. Entah kenapa, ada rasa penasaran yang makin besar. Sore itu, untuk pertama kalinya, ia memutuskan duduk di warung dan memesan teh hangat. Mbah Sri tersenyum seperti biasa. Tapi ketika Bayu menarik kursi pojok itu untuk duduk, Mbah Sri tiba-tiba menghentikannya. Jangan duduk di situ, Mas. Bayu kaget. Kenapa, Mbah? Mbah Sri tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap kursi itu, lama sekali. Lalu pelan-pelan ia berkata, kursi itu sudah ada yang punya. Bayu mencoba tersenyum. Tapi kosong, kan? Mbah Sri membalas dengan nada datar, matanya tajam. Kosong di matamu, tapi tidak di mata mereka. Bayu terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia memilih duduk di bangku lain. Tapi sepanjang ia minum teh, ia merasa seperti ada yang duduk di sampingnya. Meski ia tak berani menoleh, Bayu tahu betul, kursi itu bergeser sendiri, makin dekat, dan makin dingin di sebelahnya.
Beberapa hari berlalu, tapi rasa tidak nyaman itu masih melekat di tubuh Bayu. Ia merasa, sejak kejadian kursi itu, ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Malam itu, Bayu kembali mampir ke warung. Tapi kali ini, bukan untuk duduk. Ia hanya berdiri di depan warung, menunggu teh yang dipesan dibungkus oleh Mbah Sri. Di dalam warung, ada sebuah cermin tua yang tergantung di sudut dinding, menghadap ke arah meja pelanggan. Saat Bayu menoleh sekilas ke arah cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi anehnya, ada dua bayangan. Yang satu adalah dirinya, dan satu lagi adalah sosok gelap tanpa wajah, berdiri tepat di belakangnya. Bayu langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke cermin lagi. Sosok itu masih ada. Dan sekarang, bayangan itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan milik manusia. Bayu langsung meninggalkan warung. Tapi sebelum pergi, ia sempat melihat Mbah Sri. Menatapnya lewat pantulan cermin yang sama. Dan di cermin itu, mata Mbah Sri tidak memantul. Sejak melihat sosok di cermin warung, Bayu mulai sulit tidur. Setiap malam, ia merasa diawasi. Tapi kali ini berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar langkah pelan di depan jendelanya. Jendela itu tertutup tirai tipis. Tapi dari balik kainnya, Bayu bisa melihat siluet seseorang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berbicara. Bayu menahan napas, jantungnya berdegup liar. Ia berpikir, mungkinkah itu hanya halusinasi? Tapi kemudian, siluet itu menggeser kepalanya sedikit ke kanan. Pelan, menyamping. Seolah tahu Bayu sedang menatap balik dari dalam. Bayu pelan-pelan meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Tapi sebelum sempat mengarahkan cahaya ke jendela, tirai itu bergoyang sendiri. Dan sesuatu membentuk bekas tangan dari balik kainnya. Jari-jari kurus dan panjang, seperti tulang. Bayu menjatuhkan ponselnya, mundur ketakutan. Saat ia akhirnya berani menyalakan lampu kamar, tirai itu kembali diam. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi di kaca jendela, masih tertinggal jejak 5 jari panjang, yang perlahan memudar seperti kabut. Bayu mulai lelah. Setiap malam, ada saja gangguan. Sosok di jendela, suara dari arah dapur, dan kini, bisikan-bisikan yang mengajaknya keluar. Malam itu, ponselnya menyala sendiri. Di layar, muncul sebuah pesan baru. Warung Mbah Sri. Sekarang. Tidak ada nama pengirim. Tidak bisa dibalas. Bayu mengabaikannya. Ia pikir itu hanya mimpi, atau mungkin virus. Tapi 1 menit kemudian, ada ketukan. Bukan di pintu, tapi di jendela lantai 2. Bayu menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, layar ponselnya kembali menyala. Kini muncul peta. Titik merah di lokasi warung. Dan tulisan, "Kami tunggu malam ini. Jangan terlambat." Bayu mencoba menonaktifkan HP-nya. Tapi layarnya terus menyala. Bahkan saat ia cabut baterai, layar tetap hidup. Menampilkan wajah seseorang. Wajah pucat, tanpa mata, tersenyum. Bayu terpaku. Dan dari arah luar, suara langkah kaki mulai terdengar. Mendekat ke arah rumahnya. Lalu berhenti. Dan bisikan itu muncul kembali. "Jangan buat kami menunggu." Jam menunjukkan pukul 2:11 dini hari. Langit gelap. Desa sepi. Bayu berdiri di depan warung Mbah Sri. Entah kenapa, kakinya seperti digerakkan sesuatu. Lampu warung menyala terang. Pintu terbuka sedikit, seperti menyambut. Ia melangkah masuk pelan. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Tapi aroma teh manis dan wangi bunga kenanga begitu kuat menusuk hidung. Mbah Sri duduk di kursi biasa. Tidak bicara. Hanya menatap. Di hadapan Bayu, kursi kosong itu tampak berbeda malam ini. Di atasnya, sudah tersedia 1 gelas teh, dan sepiring gorengan. Seolah, memang untuk dia. Bayu melirik Mbah Sri. Nenek itu hanya tersenyum pelan. Bayu menelan ludah.
Tangannya bergetar. Ia hampir duduk, tapi tepat sebelum tubuhnya menyentuh kursi itu, seseorang berbisik di telinganya. "Kalau kamu duduk, kamu tidak akan bisa berdiri lagi." Bayu langsung mundur. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia lihat kembali ke kursi kosong itu, gas bibir yang menempel di pinggir gelas, bukan bibir manusia. Setelah kejadian di warung semalam, Bayu langsung menghubungi Pak Samin pagi-pagi. Ia tidak bisa menahan semua ini sendirian. "Pak, saya harus tahu. Siapa aja yang pernah tinggal di rumah kontrakan saya sebelumnya?" Pak Samin menghela napas panjang. "Mas Bayu, sebenarnya kontrakan itu udah lama kosong. Sebelum kamu, ada 4 orang yang pernah tinggal di situ. Dan mereka semua menghilang." Bayu tercekat. Satu persatu. Pola mereka sama. Awalnya suka nanya soal warung itu. Lalu mulai ngeluh diganggu. Terakhir, warung itu memanggil. Bayu makin pucat. "Kenapa nggak ditutup aja kontrakannya, Pak?" "Sudah dicoba. Tapi anehnya, tiap ada orang baru datang ke desa, dia pasti nanya duluan soal kontrakan itu. Seolah rumah itu sendiri yang memanggil." Bayu merinding. Ia sadar, mungkin sejak awal, dia memang bukan datang untuk mencari tempat tinggal, tapi untuk menggantikan mereka. Malamnya, Bayu nekat membuka kamar belakang rumah kontrakan yang selama ini tidak pernah ia pakai. Kamar itu selalu dikunci. Tapi malam ini, kuncinya sudah terbuka sendiri. Saat pintu dibuka, udara dingin menyambutnya. Bau kayu lapuk dan kembang 7 rupa menguar dari dalam. Bayu menyalakan senter. Kamar itu kosong, tapi dindingnya penuh coretan. "Tolong saya. Jangan duduk di kursi itu." Warung itu perangkap. Semuanya tertulis dengan tangan gemetar. Bayu mundur perlahan, tapi tiba-tiba, lampu rumahnya mati semua. Gelap gulita. Bayu panik, menyalakan senter HP-nya. Dan saat ia menyorot ke cermin yang tergantung di dinding luar kamar itu, ia melihat sesuatu. 5 sosok berdiri di belakangnya. Diam. Tidak bergerak. Bayu menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia lihat ke cermin lagi, kelima sosok itu masih ada. Dan satu dari mereka mengenakan jaket yang sama persis seperti yang dikenakan Bayu malam pertama pindah ke desa. Malam itu, Bayu dikunci dari luar. Lampu padam. Sinyal hilang. Dan suara dari warung mulai terdengar. Suara langkah. Gelas disusun. Kursi digeser. Tapi tidak ada yang terlihat. Jam menunjukkan pukul 23. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari depan rumah. Tok, tok, tok. Bayu mendekat perlahan. Jendela depan tertutup tirai. Suara ketukan makin keras. Tok, tok, tok. Bayu sudah mau membuka pintu, saat tiba-tiba HP-nya menyala sendiri. Pesan masuk. Jangan pernah buka setelah jam 2. Bayu mundur. Tubuhnya kaku. Tapi suara dari luar berubah. Kini terdengar suara perempuan. "Mas, tolong bukain. Dingin banget di luar." Suaranya lirih, memohon. Bayu menangis. Ia menahan napas. Tapi pintunya mulai bergetar sendiri. Pegangan pintu bergerak pelan. Kemudian dari bawah pintu, muncul bayangan kaki. Tapi bentuknya aneh. Bayu menjerit dan berlari ke kamar. Tapi ketika sampai di kamar, jendelanya sudah terbuka. Dan di balik tirai, seseorang sudah berdiri di dalam. Bayu tak bisa tidur semalaman. Ia hanya duduk di pojok kamar, menunggu pagi, yang rasanya tak kunjung datang. Di luar, ayam belum berkokok. Jam masih menunjukkan pukul 4.17. Tapi langit tetap gelap. Bayu mulai sadar. Mungkin pagi memang tidak akan datang. Ia membuka tirai jendela perlahan. Dan saat itu juga, ada wajah menempel langsung di balik kaca jendela. Wajahnya pucat, matanya hitam lebar, seperti lubang.
Mulutnya sobek sampai pipi. Bayu langsung jatuh ke belakang, jantung hampir copot. Tapi saat ia kembali mengintip, wajah itu sudah hilang. Bayu menoleh ke arah lemari. Lemari itu terbuka sendiri. Dari dalamnya, suara napas berat dan serak terdengar. Lalu, satu demi satu, mereka muncul. Sosok-sosok yang selama ini cuma terlihat samar, kini mulai tampak jelas. Wajahnya rusak, beberapa tanpa mata. Ada yang mulutnya terbuka, menganga tanpa suara. Dan mereka semua menatap Bayu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa lapar. Bayu terkunci di dalam kamar. Sosok-sosok itu makin dekat. Mereka tidak menyerang, tidak berteriak, tapi menatap Bayu dengan rasa lapar yang dingin. Bayu mencoba melawan rasa takut. "Apa yang kalian mau?" Salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan wajah separuh terbakar, perlahan mendekat. Ia berbisik, "Tinggalkan tubuhmu, kami ingin hidup lagi." Bayu menjerit, membanting pintu lemari, mencoba kabur keluar kamar. Tapi setiap lorong rumah berubah. Seolah rumah itu kini hidup. Semua pintu kini mengarah ke satu tempat. Warung Mbah Sri. Bayu masuk ke ruang tengah dan melihat dirinya sendiri duduk di kursi pojok warung. Sosok itu tersenyum ke arahnya. Tapi, matanya kosong. Mulutnya robek. Dan ia berkata, "Kursi ini milikku sekarang. Tapi tubuhmu belum." Bayu terbangun di dalam warung. Tapi kali ini, warungnya berbeda. Tidak ada Mbah Sri. Tidak ada suara. Hanya dia dan meja kayu tua di tengah ruangan. Di atas meja, terbuka sebuah buku besar. Kertasnya kuning kecoklatan. Tinta merah. Di halaman terakhir tertulis nama-nama. Nama-nama yang pernah tinggal di rumah kontrakan itu. Dan, di baris paling bawah, tertulis nama Bayu. Tapi anehnya, tinta di namanya masih basah. Di sisi kanan buku, terdapat pena tua. Lalu tiba-tiba, muncul sosok Mbah Sri. Tapi wajahnya kini hitam legam, matanya putih polos, dan suaranya menggema. "Tinggal satu hal lagi, Le. Tanda tanganmu, agar kami bisa memakai tubuhmu." Bayu menggigil. Ia mundur, menolak. Tapi meja itu berguncang. Buku terbuka sendiri, dan tangannya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Tidak!" Bayu berteriak. Tapi pena itu tetap melayang, dan sebuah tanda tangan mulai tertulis tanpa ia gerakan. Di luar warung, suara tawa terdengar. Mereka sudah bersiap menyambut jiwa baru. Bayu mundur pelan. Pena itu berhenti menulis. Tapi namanya sudah lengkap tertulis di buku. Sosok Mbah Sri masih berdiri di sana. Senyumnya makin lebar, terlalu lebar. Mulutnya terbelah hingga ke telinga. Kulit wajahnya mulai retak. Dari balik kulit itu, muncul wajah lain. Wajah hitam pekat, berlendir. Dengan dua mata merah menyala. "Kamu tahu sekarang, kan?" Suaranya berubah. Bukan lagi suara nenek-nenek, tapi suara dalam dan berat, seperti berasal dari dasar bumi. "Warung ini bukan tempat makan. Ini tempat mengembalikan mereka yang tak sempat hidup ke dalam tubuh baru." Bayu menjerit, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Wajah asli Mbah Sri semakin dekat. Nafasnya bau darah dan tanah. "Kamu punya daging yang segar, Bayu. Yang lainnya akan suka." Dan dari dinding warung, satu persatu tangan-tangan mulai keluar. Meraih, menarik, siap untuk memilikinya sepenuhnya. Tubuh Bayu sudah tak bisa digerakkan. Kaki terkunci. Suara tertelan di tenggorokan. Tangan-tangan itu mulai menyentuhnya. Dingin, licin, bau tanah dan darah. Dari mulut sosok Mbah Sri, asap hitam keluar. Perlahan masuk ke dalam mulut Bayu. Ia kejang. Matanya memutih. Dalam pikirannya, Bayu seperti ditarik ke sebuah ruang gelap. Ia melihat tubuhnya sendiri, dan 5 sosok berdiri melingkar di sekeliling tubuh itu. "Kau harus pergi.
Kata salah satunya, tubuh ini bukan milikmu lagi. Bayu berteriak dalam pikirannya. Tidak. Tapi suara-suara lain makin keras. Keluar. Kami lebih lama menunggu. Tubuhmu untuk kami. Bayu terdorong keluar dari kesadarannya. Ia hanya bisa melihat tubuhnya sendiri mulai berdiri. Tapi bukan dengan gerakannya. Tubuh itu menoleh, tersenyum ke arah Mbah Sri, dan berkata dengan suara lain, "Terima kasih. Akhirnya aku hidup kembali." Desa pagi itu tampak seperti biasa. Matahari terbit perlahan. Burung-burung bersuara. Bayu keluar dari rumah kontrakan dengan jaket hijaunya, dengan senyum tenang. Tapi mata itu bukan lagi milik Bayu. Di dalam tubuhnya, jiwa Bayu menjerit. Terperangkap dalam ruang gelap, ia hanya bisa melihat semua dari balik matanya sendiri. Bayu menonton tubuhnya menyapa tetangga, membeli rokok, tersenyum sopan pada anak-anak kecil. Tapi malamnya, tubuh itu kembali ke warung, dan duduk di kursi kosong itu. Satu persatu, sosok yang dulu terlihat samar, kini duduk bersama. Ada 5 orang. Dan di tengah mereka, Mbah Sri berdiri. Wajahnya sudah kembali normal. "Anak-anak, sambut anggota baru kita." Tubuh Bayu tersenyum dan berkata dengan suara berat, "Ayo, siapa selanjutnya?" Sementara itu, di ujung desa, seorang pendatang baru turun dari ojek. Matanya langsung tertuju ke sebuah papan kecil. Di kontrakan, lokasi strategis. Namanya Reno. Baru saja pindah dari kota. Ia tak tahu apa-apa soal rumah kontrakan yang ditempatinya. Hanya tertarik karena harga murah dan lokasi strategis dekat warung. Hari pertama terasa normal. Rumah sepi. Suara jangkrik. Tapi malam harinya, saat ia menelusuri bagian belakang rumah, ia melihat pintu kayu tua yang tertutup rapat. Reno mencoba membukanya, tapi terkunci. Ia tak ambil pusing. Tapi saat balik badan, ada suara dari balik pintu itu. Seperti napas berat dan ketukan pelan. Tok, tok, tok. Reno mematung. Ia mendekatkan telinga ke daun pintu. Dan sebuah suara pelan, serak, lirih, terdengar dari dalam. "Jangan buka." Reno langsung mundur. Tapi anehnya, ketika ia menoleh kembali, pintunya sudah tidak terkunci. Pegangan pintu itu bergerak sendiri. Hari kedua Reno tinggal di kontrakan. Ia mulai terbiasa. Pagi beli kopi di warung dekat rumah. Warung sederhana, tapi terasa nyaman. Mbah Sri, si pemilik warung, menyambutnya dengan senyum. "Silakan duduk, Le." Reno memilih duduk di kursi paling pojok. Mbah Sri sempat menoleh cepat. Matanya kosong sesaat, lalu ia kembali tersenyum. "Hehehe, ya, silakan." Malam harinya, Reno tidur nyenyak. Sampai tiba-tiba, ia terbangun pukul 2.10 dini hari. Ruangan dingin, lampu mati. Dan dari sudut kamar, muncul sosok pria. Berdiri diam, menatapnya. Sosok itu mengenakan jaket hijau pudar. Reno bertanya, "Siapa kamu?" Sosok itu berkata lirih, "Jangan duduk di sana lagi." Wajahnya muncul perlahan, wajah Bayu, tapi matanya kosong. Dan sebelum menghilang, ia berbisik, "Satu kursi, satu jiwa." Sejak malam itu, Reno tak bisa tidur nyenyak. Ia terus teringat sosok yang berdiri di sudut kamar, dengan jaket hijau dan tatapan kosong. Reno pun mulai mencari tahu. Ia bertanya pada ibu warung sebelah, "Sebelum saya, siapa yang tinggal di rumah itu, Bu?" Si ibu terdiam, lalu berbisik, "Ada anak muda, baik orangnya. Namanya Bayu." Reno menelan ludah. "Terus, dia kemana sekarang?" "Gak tahu, Le. Tiba-tiba hilang. Katanya pindah. Tapi gak ada yang lihat." Malam itu, Reno kembali bermimpi. Ia berada di dalam ruang gelap. Ada suara lirih memanggil.
Reno. Reno berjalan pelan, mencari sumber suara. Ia melihat sebuah kursi kayu. Dan di kursi itu, Bayu duduk, wajahnya penuh luka, matanya seperti terbakar. Bayu menatap Reno dan berkata, "Kamu harus pergi sebelum mereka membuatmu duduk di sini." Reno terbangun dengan nafas terengah. Tapi, tangannya penuh tanah basah. Hari itu hujan deras. Reno masuk ke warung Mbah Sri untuk berteduh. Aroma kopi dan gorengan masih sama seperti kemarin. Tapi suasananya berbeda. Warung itu penuh. Ada 5 orang duduk rapi, diam, tak satu pun berbicara. Mereka semua menatap Reno. Wajah mereka biasa, tapi mata mereka kosong. Reno menyapa, "Permisi, bisa saya duduk?" Tak ada yang menjawab. Ia duduk, bukan di kursi pojok. Mbah Sri keluar dari dapur, tersenyum. "Hehehe, kamu makin sering mampir, ya?" Tapi saat Reno menoleh lagi, warung sudah kosong. Tak ada siapa-siapa. 5 kursi itu kosong. Dan di dinding dekat pintu keluar, Reno melihat sesuatu. 5 foto tergantung. Wajah-wajah yang tadi duduk di warung. Tapi di bawahnya, ada satu bingkai yang masih kosong. Hanya tertulis, "Pelanggan berikutnya." Malam itu Reno gelisah. Suara langkah kaki terdengar. Pelan, teratur, ia mengintip dari jendela kamarnya. 5 sosok berjalan pelan ke arah warung. Tanpa suara. Saat pukul 2 dini hari, Reno, penasaran, menyusul diam-diam. Warung itu tampak remang, tapi lampunya menyala. Ia mengintip dari sela kayu jendela. Di dalam warung, 5 orang duduk bersila melingkar. Di tengah-tengah mereka, buku besar terbuka. Mbah Sri berdiri di belakang, memegang kendi tanah liat. Lalu, satu persatu mereka menorehkan darah di kertas itu. Reno menahan napas. Tapi tanpa sadar, ia menyentuh jendela dan mengeluarkan suara kecil, krek. Semua sosok itu menoleh serempak. Mata mereka putih semua. Mbah Sri perlahan berkata, "Sudah waktunya kau ikut, Le." Reno langsung lari. Tapi dari balik pohon di depan warung, Bayu muncul. "Kamu lihat sekarang kan, tempat ini bukan untuk orang hidup." Setelah menyaksikan ritual itu, Reno tidak tenang. Tapi malamnya, lebih aneh lagi. Ia merasa berat, seperti tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Saat ia bercermin, bayangannya tidak bergerak serempak. Reno berteriak, tapi bukan suaranya yang keluar. Itu suara berat. Suara Bayu. "Mereka akan membunuhmu, Ren. Lari." Tiba-tiba tubuh Reno menghantam pintu rumah warga. Ia meronta, memukul kaca, menjerit-jerit. Warung itu bukan tempat manusia. "Embe, embe, embe." Tapi warga keluar, menganggap Reno kerasukan. Seseorang memanggil Ustaz. Reno dipaksa dibacakan doa, disiram air. Tubuhnya menggigil, tapi Bayu dari dalam berkata, "Kau harus lawan, atau akan jadi seperti aku." Setelah sadar, Reno hanya bisa menangis. Ia tidak tahu, masih siapa dirinya sekarang. Pagi itu, Reno bangun dengan badan nyeri. Tubuhnya seperti habis dijatuhkan dari tempat tinggi. Tapi yang paling aneh, kaki kanannya berdarah. Luka itu melingkar, seperti simbol. Reno menyentuhnya, dan tiba-tiba, ada kilasan aneh di kepalanya. Ia melihat, warung yang sama, tapi dengan sosok Bayu di kursi pojok, menangis. Di sekelilingnya ada Mbah Sri dan 5 sosok lain. Semua tersenyum, sambil mengucapkan, tandanya sudah muncul. Reno terjatuh. Nafasnya berat. Ia mencoba menutupi luka itu. Tapi setiap kali ia menutup mata, Bayu berbisik di telinganya, "Kau tidak bisa pergi. Sekarang, kau yang ditunggu." Sore itu, Reno tak sengaja bertemu Mbah Sri di depan warung. Sang nenek tersenyum ramah, seolah tak tahu apa-apa. "Mampir dulu, Le, aku goreng tempe baru."
Reno nyaris menolak. Tapi, entah kenapa, kakinya melangkah sendiri. Di dalam warung, semuanya tampak normal. Tapi ada aroma aneh. Seperti dupa yang dicampur darah. Mbah Sri menyodorkan teh manis hangat. Reno ragu. Tapi setelah tegukan pertama, tubuhnya jadi ringan. Seperti sedang melayang. Suara Mbah Sri masuk perlahan ke kepalanya. "Gusti udah pilih kamu, Le?" Reno tersentak. Ia melihat Mbah Sri. Wajahnya berubah. Kulitnya menjadi gelap, matanya seperti mata ular. Reno mencoba berdiri, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap ke arah kursi pojok yang kosong. Di kursi itu, sosok Bayu muncul, menatap Reno, menunduk, dan berbisik, "Maaf, aku nggak bisa selamatin kamu." Malam itu hujan deras. Reno terbangun karena mendengar suara tangisan anak kecil. Tapi anehnya, bukan dari luar, melainkan dari lantai kamarnya sendiri. Ia mengamati lantai kayu itu, lalu sadar, ada bekas garis retakan yang membentuk pola aneh. Reno mencongkel salah satu papan lantai dengan pisau dapur. Saat papan terbuka, bau busuk langsung menyengat. Dan di bawahnya, ada bercak darah mengering. Banyak. Ada kain putih bekas kafan. Ada sisa rambut manusia. Reno mundur ketakutan. Tapi dinding rumahnya tiba-tiba berubah. Penuh coretan tulisan aneh. Dan di atas ranjangnya, muncul bayangan orang-orang duduk melingkar. Dengan Reno di tengah. Tangan terikat. Lalu, suara Mbah Sri terdengar di seluruh ruangan. "Sudah tak bisa lari, Le, rumah ini milik kami sekarang." Dalam kegelapan, Reno melihat dirinya duduk. Tapi anehnya, ia juga berdiri. Dua Reno. Yang satu, mengenakan jaket hijau. Wajah rusak. Itu Bayu. Yang satu lagi, dirinya sekarang. "Ini tubuhku sekarang." Bayu berkata pelan, "Kau gak akan tahan tinggal di dalamnya." Reno menggertakkan gigi. "Kau korban, aku ngerti. Tapi aku belum mau mati." Bayu tertawa pahit. Semua yang masuk warung itu, gak pernah keluar dengan utuh. Lalu suara tawa Mbah Sri menggema. Seluruh ruangan berubah jadi ruang kosong. Kursi-kursi warung mengelilingi mereka. Bayu dan Reno saling menerkam. Tubuh mereka menyatu, saling dorong. Jiwa bertarung dalam tubuh yang sama. Reno melihat wajah-wajah. Pelanggan diam. Foto di dinding warung. Dan satu bingkai terakhir. Perlahan muncul tulisan. "Yang lemah akan duduk." Teriakan bergema. Cahaya meledak. Lalu hening. Sebuah kursi berderit di pojok warung. Di atasnya, seseorang duduk diam. Tak berbicara. Wajahnya tidak jelas. Tapi, tangan kirinya penuh bekas luka melingkar. Sejak malam itu, Reno tak lagi tahu mana dirinya, mana Bayu. Ia mulai melihat potongan-potongan aneh. Bukan mimpinya sendiri, tapi mimpi milik orang lain. Seorang pemuda bernama Fajar. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Nanik. Seorang anak kecil yang duduk sendirian di warung, menangis tanpa suara. Semuanya pernah menjadi pelanggan. Dan semuanya pernah duduk di kursi pojok itu. Setiap malam, Reno melihat dari mata mereka. Ia melihat saat Fajar digiring ke warung jam 2 pagi. Dipaksa minum air dari kendi. Ia melihat Bu Nanik diikat di ruang dapur belakang. Ia melihat anak kecil itu ditinggal pergi oleh ayahnya. Lalu, muncul wajah Mbah Sri di setiap kenangan. Wajah yang sama, tapi selalu dengan bentuk berbeda. Kadang tua renta, kadang seperti ibu muda, kadang seperti bayangan hitam tanpa bentuk. Bayu akhirnya bicara di dalam kepala Reno. "Mata kita dipinjam untuk melihat, dan nanti, tubuhmu dipinjam untuk melayani." Pagi itu, Reno nekat masuk ke warung Mbah Sri. Saat belum buka, warung itu kosong. Tapi di bawah meja kasir, Reno melihat satu kotak kayu kecil berdebu. Ia membukanya perlahan.
Di dalamnya ada buku catatan kulit tua, dengan halaman kuning kecoklatan. Di tiap halaman, hanya berisi satu hal, satu nama, dan satu tanggal. Semuanya dicoret garis merah. Fajar, Nanik, Rani, Yanto, Bayu. Tapi saat Reno membalik ke halaman terakhir, satu nama belum dicoret. Tangannya gemetar. Reno Ardianto, 24 Juni 2025. Reno terduduk lemas. Ia mencoba menyobek halaman itu, tapi buku itu tak bisa dirobek, tak bisa dibakar. Lalu tiba-tiba, buku itu menggigil sendiri, dan halaman kosong di belakangnya mulai menulis sendiri. Penerus. Reno duduk sendirian di kamar. Matanya tak bisa tidur. Buku catatan itu kini ia simpan di bawah bantal. Tapi malam itu, ia seperti didorong untuk melihat ke cermin. Cermin di kamar kontrakan kecilnya. Berdiri diam. Tapi bayangannya bergerak lebih dulu. Reno kaget. Ia mundur. Bayangan itu masih menatap lurus. Tiba-tiba bayangan Reno berubah. Wajahnya menjadi wajah Mbah Sri. Kulit keriput, mata tajam, tapi dengan tubuh Reno. Bayangan itu tersenyum. Kau sudah melihat semuanya, Le. Tinggal satu yang harus kau lakukan. Reno menggeleng. Aku bukan bagian dari ini. Tapi bayangan di cermin melanjutkan. Kursi pojok kosong, dan waktumu tinggal 4 hari. Reno mendekat. Ia mengangkat tangan, menyentuh cermin, dan cermin itu menarik tangannya masuk. Dalam sekejap, Reno terjerumus ke dalam ruang hitam, dan mendengar ribuan suara berbisik. Penerus, penerus, penerus. Sore itu, Reno datang ke warung. Bukan untuk makan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Ia mengintip, warung kosong. Mbah Sri entah kemana. Reno menyelinap ke dapur. Di belakang tumpukan karung beras, ada satu pintu kayu. Tak ada gagang. Tapi Reno tahu, pintu ini bukan biasa. Ia menempelkan tangannya, dan pintu itu membuka sendiri. Di dalamnya, hanya ruangan sempit. Dindingnya dari tanah liat, tapi ada altar batu di tengahnya. Di atas altar itu, kepala kambing gosong. Dan di dinding, tergantung lukisan hitam putih. Wajahnya sendiri. Reno mendekat. Ada tulisan di bawah lukisan itu. Penerus ke-17. Tiba-tiba, pintu menutup sendiri. Ruangan jadi gelap. Lilin-lilin menyala satu persatu. Dan dari dalam altar, keluar suara garau. Mbah Sri hanyalah wadah. Kau, isinya berikutnya. Dari dalam ruang altar, Reno melihat satu celah sempit di belakang dinding. Ia dorong pakai bahu, dan terbuka. Di baliknya, ruangan panjang, gelap, dan di sana, tertata 17 kursi kayu. Satu persatu, ia lihat nama di sandarannya. Fajar, Nanik, Rani, Yanto, Bayu, dan seterusnya. Di kursi ke-17, tidak ada nama. Tapi di lantainya, sudah tertulis dengan darah kering. Penerus. Reno mendekat, napasnya makin berat. Saat ia menyentuh kursi terakhir, seluruh ruangan berubah. Dinding mengelupas, menjadi tanah merah. Di belakang masing-masing kursi, muncul sosok yang duduk. Semuanya adalah korban. Mereka menunduk, wajahnya penuh luka. Tapi semua menatap Reno. Lalu muncul suara dari atas langit-langit ruangan. Duduklah. Warung harus tetap buka. Reno mundur. Tapi kaki tak bisa bergerak. Ia tahu, kalau ia duduk, ia tidak akan bisa bangkit lagi. Mbah Sri muncul tiba-tiba di belakang Reno. Dengan wajah lebih muda, lebih segar. Tapi sorot matanya seperti ular lapar. Ia berkata, waktunya, Le. Sekarang giliranmu. Reno diikat di kursi terakhir. Di depannya, 17 sosok arwah mulai menyanyikan mantra. Darah kambing disiramkan ke altar. Lalu Mbah Sri menyuruh Reno buka mulut.
Ia memasukkan biji hitam kecil dan berbisik, "Mulai malam ini, Gusti akan tinggal di tubuhmu." Reno menelan, tapi diam-diam. Ia menyimpan paku dari dinding tua di saku celana. Saat Mbah Sri memejamkan mata dalam ritual, Reno menyobek tali ikatan. Ia menusuk leher Mbah Sri dengan paku. Darah menyembur, tapi darahnya hitam. Mbah Sri tertawa walau lehernya sobek. Tubuh ini cuma wadah. Terlambat, arwah-arwah pelanggan bangkit, berjalan pelan ke arah Reno. Tapi Bayu muncul dan berteriak, "Reno, ke ruang depan. Bakar altar itu." Reno lari, membawa sisa dupa dan minyak lampu. Reno menyiram minyak ke altar batu dan membakar semuanya. Warung mulai bergetar. Dinding-dinding terbelah. Arwah-arwah pelanggan menjerit lega. Bayu menatap Reno terakhir kali. "Makasih, tapi aku tetap gak bisa ikut pulang." Ia tersenyum, lalu tubuhnya lenyap jadi abu. Mbah Sri meraung. Tubuhnya meleleh seperti lilin. "Ra'ah, kau mengkhianati Gusti." Dan semuanya gelap. Pagi hari, Reno terbangun di pinggir sawah. Bajunya hangus, tubuh lemas. Ia mencari warung itu, tapi tempatnya hanya ladang kosong. Tak ada bangunan, tak ada papan nama. Hanya satu kursi kayu tua terbakar di tengah-tengah. Dan di bawahnya, buku catatan berisi nama-nama. Tapi sekarang, halamannya kosong. Tak ada nama. Seolah semua tak pernah terjadi. Beberapa bulan kemudian, seorang pria tua membuka warung makan baru di tempat yang sama. Warung sederhana, kursi 4 buah. Dan satu kursi pojok yang sedikit lebih tua dan gosong. Seorang pelanggan masuk dan bertanya, "Kursi ini kenapa, Pak?" Pemilik warung tersenyum. "Kursi itu, khusus untuk yang pengen makan diam-diam." Kamera menyorot kursi. Dan sekelebat, bayangan Reno duduk di situ, tersenyum samar. Kutukan mungkin berhenti, atau berganti bentuk. Reno mungkin selamat, mungkin juga sudah jadi bagian warung selamanya. Warung hilang, tapi kursi itu tetap muncul.